Penamaan wilayah yang kita kenal sebagai Pekalongan ini tercatat dalam kisah perjalanan Bujangga Manik, pangeran dari kerajaan Sunda Pakuan, yang menulis seluruh perjalanannya di Pulau Jawa dan Bali. Ia menyebut nama Pekalongan dan Sungai Kupang, sedangkan dalam buku Babat Mataram era Sultan Agung, nama Pekalongan disebut dengan nama Penggangsalan. Kota Pekalongan. Bagaimana sih sejarah berdirinya Kota Pekalongan? Tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, and share videonya ya. Sejarah berdirinya Kota Pekalongan tidak terlepas dari cerita perjalanan Babat Alas yang dilakukan Bau Rekso. Diawali dengan Babat Alas Kendal, Babat Alas Roban, dan kemudian Babat Alas Gambiran. Sejarah lainnya Kota Pekalongan memang masih ada benang merahnya dengan kisah Bau Rekso yang menurut cerita rakyat, beliau membuka alas Gambiran dengan cara betapa atau ngalong, menyerupai kelawar besar. Mulanya perjalanan babat yang dilakukan Bau Rekso ini diawali dengan keberhasilan Ki Ageng Cempaluk yang menjadikan hutan Kendalsari sebagai Kadipaten Kendal. Kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama Kiai Sundana atau Joko Bahu atau Bau Rekso Muda yang pada tahun 1614 Masehi mendapatkan kepercayaan dari Raja Mataram yang ketiga, yaitu Sultan Agung Hanyangkrakusumo, untuk memperluas kekuasaan Mataram di wilayah pesisir Ilen atau pesisir barat dengan membuka alas Roban. Kemudian dilanjutkan dengan alas Gambiran yang diperuntukkan menjadi daerah penyuplai pangan atau lumbung padi bagi kerajaan Mataram. Kemudian alas Gambiran diresmikan menjadi Kadipaten Pekalongan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1042 Hijriah atau 25 Agustus tahun 1622 Masehi. Atas kegemilangan prestasi ini, kemudian Bau Rekso diangkat menjadi Tumenggung di Kadipaten Kendal. Pada tahun 1622 tersebut, Sultan Agung mengangkat Pangeran Manduraja sebagai Adipati Pekalongan, dan pada tahun yang sama Sultan Agung memerintahkan dan mengangkat Tumenggung Bau Rekso sebagai Laksamana Armada Laut Kerajaan Mataram setelah Tumenggung Bau Rekso berhasil menaklukkan Kadipaten Sukadana di Kalimantan Selatan. Penamaan wilayah yang kita kenal sebagai Pekalongan ini tercatat dalam kisah perjalanan Bujangga Manik, pangeran dari kerajaan Sunda Pakuan, yang menulis seluruh perjalanannya di Pulau Jawa dan Bali. Ia menyebut nama Pekalongan dan Sungai Kupang, sedangkan dalam buku Babat Mataram era Sultan Agung, nama Pekalongan disebut dengan nama Penggangsalan. Penyebutan nama Pekalongan dengan nama Penggangsalan menurut Raden Mas Aryo Parwololono, seorang pangeran Mataram yang datang ke wilayah Pekalongan sekitar tahun 1865, menyebut bahwa nama Pekalongan merupakan nama turunan dari kata along, yaitu suatu kata yang dekat dengan dunia nelayan dengan arti memperoleh hasil tangkapan ikan, seperti kata penggangsalan yang hampir mirip dengan arti pendapatan. Kemudian berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar Pekalongan pada tanggal 29 Januari 1957, nama Pekalongan berasal dari nama kata A, P, Kalong, An yang berarti penggangsalan atau pendapatan dari laut. Pekalongan sebagai daerah penting di pesisir utara Jawa sejak dikuasai oleh VOC tahun 1753 dengan mendirikan benteng di pinggir Kali Kupang, Kali Loji, yang kemudian kita kenal dengan Fort Pekalongan, dan kemudian pada tahun 1800 Pekalongan menjadi posisi sentral sebagai ibu kota dua wilayah pemerintahan,
yaitu Kabupaten Pekalongan itu sendiri dan Karesidenan Pekalongan, Pemalang, Pekalongan, Batang, Tegal, dan Brebes. Kabupaten Pekalongan sendiri terbagi menjadi 3 wilayah kadipaten, yaitu Pekalongan, Wiradesa, dan Batang. Tapi pada era pemerintahan Di Asia dan Dendes, Eropa, Kabupaten Wiradesa Bupati Pekalongan dihapuskan, Asip disatukan Kolbihi dengan mengatakan Pekalongan. industri batik Kemudian merupakan salah Kabupaten satu penggerak Pekalongan roda dan perekonomian Batang masyarakat. dipecah menjadi 5 divisi Pemerintah daerah dan menjadikan keadaan 14 ini distrik. sebagai pertimbangan Pembangunan utama jalan raya untuk pos memajukan oleh pelaku usaha Gubernur batik. Jenderal Hindia Belanda Apalagi Herman produk William batik sudah memiliki Daendels pangsa pada pasar tahun khusus di dalam negeri. 1808 yang menghubungkan kota-kota penting di Jawa yang dimulai dari Anyer sampai Panurukan melalui pesisir utara Jawa melintasi wilayah Kabupaten Pekalongan. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya tonggak penanda jarak 0 km yang masih ada di sebelah selatan lapangan Setayu. Dengan kedudukan ganda sebagai kabupaten dan ibu kota Karesidenan serta dilewati oleh jalan raya pos Dendes membuat Pekalongan semakin berkembang secara ekonomi dan politik serta menduduki posisi strategis di bidang pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada awal abad 19 dilakukan pembaruan sistem pemerintahan dengan dikeluarkannya undang-undang yang membagi Jawa menjadi beberapa residensi. Setiap residensi mencakup beberapa addeling atau singkatan kabupaten yang dipimpin oleh asisten residen, distrik atau kawedanan dipimpin oleh kondur dan onderdistrik setingkat kecamatan dipimpin oleh aspiran kontrelur. Gewes atau Karesidenan Pekalongan ini terdiri dari wilayah Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Batang, Tegal, dan Brebes. Pada abad ke-20 terjadi perubahan haluan politik Hindia Belanda dari kolonial liberal menjadi politik etnis, yaitu dengan lahirnya undang-undang tentang desentralisasi pemerintahan atau desentralisasi Bupati Pekalongan pada tahun menyatakan dengan mempelajari mekanisme 1503. pasar secara Tapi baik, pelaksanaannya baru penjualan dilakukan batik tahun bisa ditingkatkan hingga 2 kali 1905. lipat dari Kemudian saat pemerintah ini. Hindia Belanda membentuk sistem Dari Pekalongan, Jawa Tengah, administrasi Yusuf pemerintahan Fatoni, kantor Kementan berita atau antara kota praja mengatakan yang semula dipimpin oleh asisten residen menjadi wali kota. Kota praja itu sendiri mempunyai tingkat otonomi yang terbatas atau eksekutif, dan Dewan Kota Praja legislatif menetapkan Pekalongan sebagai daerah administrasi pemerintahan kota praja, memisahkan kabupaten dan kota tersendiri oleh pemerintah pusat Hindia Belanda dengan mengeluarkan Stadblad van der Land Indi nomor 124 tahun 1906 yang ditandatangani oleh Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda de Groot di Bogor pada tanggal 21 Februari 1906. Kemudian pemerintahan kota Pekalongan sejak 6 April 2007 telah menetapkan hari jadi kota Pekalongan pada tanggal 1 April 1906 melalui peraturan daerah nomor 2 tahun 2007. Tanggal tersebut merupakan saat diumumkannya Stadblad nomor 124 tentang desentralisasi dengan pemisahan keuangan untuk ibu kota Pekalongan dari keuangan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, itulah ulasan tentang sejarah lahirnya kota Pekalongan. Semoga penjelasan tersebut juga bisa menjawab pertanyaan, mengapa tanggal hari jadi tidak pada tanggal 12 Rabiul Awal 1042 Hijriah atau 25 Agustus tahun 1622 Masehi, karena kalau 25 Agustus 1906 adalah hari lahirnya Kabupaten Pekalongan, sementara pembentukan kota Pekalongan ada setelah pengumuman Stadblad nomor 124 tahun 1906. Oke teman-teman, itulah sejarah singkat kota Pekalongan. Oke, jangan lupa untuk like and share videonya dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.